Bab 1006. Kapten keamanan tidak berani melawannya. Pada saat itu, dia hanya bisa mengambil pisau semangka dengan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya minta maaf." Hal berikutnya yang semua orang tahu, dia mengerahkan kekuatan pada pisau semangkanya, dan tangan kanan Grey Jin terpotong dengan suara tulang retak. Ark! Grey berteriak seperti babi yang disembelih saat dia berguling ke tanah kesakitan. Harvey York memerintahkan dengan jijik, "Beri makan anjing dengan benda ini." Kapten keamanan tidak berani memberontak dan kemudian membawa tangan yang patah ke halaman belakang. Tidak lama kemudian, suara anjing serigala Grey mengunyah sesuatu dan mengaum bisa terdengar. Grey, yang masih berguling-guling di tanah, putus asa. Tanpa henti, Harvey terlalu kejam. Dia sekarang benar-benar putus asa. Bahkan jika dia menemukan dokter terbaik di dunia nanti, siapa yang bisa mengeluarkan tangannya yang patah dari perut anjing dan menjahit tangannya kembali? Pikiran Grey Jin dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, tetapi dia tidak berani menunjukkan semua itu di wajahnya saat dia memandang Harvey dengan senang hati. Sementara itu, Queen Zimmer sangat terkejut hingga hampir pingsan. Dia sudah berbau urin di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kejam Harvey. Memikirkan kembali bagaimana dia menghina Harvey kembali. Kemudian, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas lagi. Pada akhirnya, Grey mengatupkan giginya dan berlutut di depan Harvey. "Pangeran York, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Pria itu Zack Zimmer yang menghasut saya untuk melakukannya. Jika tidak, saya tidak menentang istri Anda. Kenapa aku melakukan hal seperti itu padanya?" Harvey menjawab dengan dingin, "Jangan bicara tentang istriku dulu. Tapi masih ada hal lain untuk dibicarakan." "Hah?" Grey tercengang. "Apa lagi yang ada di sana?" "Harvey tidak akan memotong tangannya yang lain, bukan?" Harvey bertanya dengan dingin, "Di mana orang-orang yang mengambil istriku? Minta mereka untuk enyahlah di sini." Hampir seketika, beberapa bawahan Grey dibawa masuk. Pada saat ini, mereka semua gemetar ketakutan. Saat ketika mereka melihat Harvey, mereka berlutut dan membenturkan dahi mereka ke tanah, tanpa henti. "Pangeran York, ini salah paham. Kami hanya mengikuti perintah. Pria itu Zack Zimmer yang memerintahkan kita." Harvey berbicara dengan nada sedingin es, "Cacat mereka semua, lalu bawa sampah itu masuk." Tidak lama kemudian, bawahan itu diseret keluar dari sana, dan teriakan bisa terdengar di halaman belakang. Zack, yang tubuhnya sudah berubah menjadi jeli, diseret oleh seseorang dan dilemparkan ke tanah seperti babi mati. Dia sekarang sudah tahu identitas Harvey. Dia tidak bisa berhenti menggigil ketakutan. "Harvey, aku terlalu buta demi diriku sendiri. Itu semua salahku. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi melihat bagaimana saya sepupu mandi." Zaki ketakutan. Hanya Tuhan yang tahu Harvey adalah Pangeran York. Jika dia tahu ini sejak awal, dia tidak akan berani menyinggung Harvey, tidak peduli seberapa berani dia. "Sepupu, apakah kamu tidak menyesal?" Ekspresi Harvey sedingin es. Bang! Saat berikutnya, Harvey menendang tepat di kepala Zack, membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Zack adalah pelaku utama di balik masalah ini. Jika bukan karena dia, mengapa Grey mencari masalah dari Mandy Zimmer? Tidak lama kemudian, Zack diseret kembali ke tempat itu. Retakan. Harvey menginjak pergelangan tangan Zack. Suara tulang retak kemudian terdengar. Retakan, retakan, retakan. Dengan 4 suara berikutnya, Harvey mematahkan semua anggota badan Zack dengan menginjaknya dengan keras. Zack tidak bisa berhenti berteriak kesakitan, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak punya energi untuk berteriak atau berguling-guling di tanah lagi. Dia tergeletak di tanah seperti anjing mati.